makmumnya satu kayak begitu. Kalau barisnya di belakang, coba cing di belakang cing, belakang normal terus, iya normal saja dia di pantat. Kalau barisnya kayak begitu, ganjarannya atu, enggak berjamaah. Kalau barisnya begitu tuh, jadi ketika pulang dari masjid, habis apa? Gua sholat berjamaah, kagak, gitu dalam agamanya, karena ganjarannya satu. Kenapa? Karena salah barisnya. Kalau sendiri kudu di sebelah kanan imam, baris kayak tadi cing. Nah, itu namanya kalau makmumnya satu orang laki, datang lagi satu lagi, saya butuh orang satu. Ntar jangan mundur, ntar dibilangin. Datang satu lagi, cara barisnya ambil dulu di kanan, di barisannya dia lempengin. Bila barisnya kayak begitu, maka Bang Usni ini ganjarannya tuh enggak berjamaah, salah dia baris. Di belakang cing itu bang, di belakang bang, jangan cing Asma, jangan diem aja. Bang Usni datang di belakang, di pantat. Nah, mundur biasa baris sejak. Nah iya, bila barisnya begini ganjarannya atu, enggak berjamaah dia, salah. Maka barisnya di sebelah kiri imam, sebelah kiri. Nah tuh, itu namanya baru dapat 27 nih dia, baru. Kenapa? Barisnya ngikuti aturan berjamaah. Kalau dua doang, kapan mundurnya? Satu mau ruku, mundur kakinya, mundur atuh. Coba mundur ruku. Ah ya ruku. Sebelum ruku mundur, enggak tuntas itu mundurnya cing, satu aja dikit. Ah ya, mundurin dikit. Ya kakinya sama aja, yang penting mundur. Cing Asma aja itu juga, Bang Usni mundur juga, biar bareng. Nah, sujud. Anggap udah sujud. Baik. Nih, bangun dari sujud, nanti entar dulu, Bang. Bangun dari sujud, maka nanti ngatur barisan yang berdua nih. Bangun. Anggap aja udah dua nih, bangun. Mundur lagi cing Asma, langsung rapet kakinya. Mundur, satu lagi, Bang Usninya juga mundur. Nah, tuh yang kaki ini digini, kaki ini begini. Kaki Bang Usni yang kaki apa nih? Kanan ke sono. Nah, tuh waktu diri di kedua, caranya begitu. Tuh diatur. Maka di rakaat kedua udah rapi. Anggap nih, ulang lagi. Anggap datang satu, ulang lagi barisnya kayak tadi lagi, Bang. Baik. Lalu datang satu lagi, saya minta bantuan satu lagi. Gitu, siapa ini ya? Yang pokoknya siapa aja dah. Begitu, yang penting ini ganjarannya sebanyak yang ngaji. Gitu, karena dia yang nyontoin. Maka bila barisnya Mbak Haji Asbini anggap di kanan. Baik, Cik Hamid. Ganjarannya atuh. Coba balik lagi kemari di kiri. Di sini dekat Bang ini nih. Ini lihat saya ya nih. Nah, ganjarannya atuh. Enggak dapat 27. Kalau pengen 27 di pantatnya imam, di pantatnya. Nah, langsung buat barisan ya. Terus biar sujudnya lempeng, agak mundur. Nah, baik. Agak majuin coba Bang dikit. Baik. Nah, tinggal yang ini bakal mundur. Yang ini nih. Kayak tadi lagi mundurnya. Dikit-dikit. Nah, pas ruku, pas apa mundurnya? Pas ruku mundur dikit. Coba mundur, Bang. Abang, nah dikit aja, jangan panjang-panjang. Namanya loncat kalau panjang-panjang. Dikit aja kayak tadi tuh. Nah baik, mundur dikit. Nah baik, kan belum rapi tuh ruku. Nah ruku, kan tuh kok belum rapi tuh. Terus anggap dia sujud dah, segitu langsung sujud. Kan begitu. Tapi nanti ente sholat jangan langsung sujud, kudu intidal. Ini contoh. Iya. Nah, dah bangun dari sujud, anggap aja udah dua. Nah, bangun, mundur lagi, lempengin barisannya. Nah, begitulah cara baris sholat.
Begitu kalau cara baris sholat. Coba saya ulang, mundur mundur dulu yang dua aja bang, ya Cingasma aja biar yang pertama kan tadi Cingasma tuh di sebelah kanan. Coba mundur ini enggak sholat dulu, enggak sholat, coba mundur, yang geser dulu. Nah baik. Bagaimana kalau datang dua orang, kan baru datang satu tadi satu-satu, kalau langsung dua langsung bikin barisan, dua bareng langsung buat barisan. Nah begitu tuh, tinggal yang ono mundur cing, anggap aja udah mundur dilempengin dah, nantinya begitu tuh nah. Udah begitu lalu kemudian kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai penuh baris pertama. Kalau baris pertama belum penuh, kita bikin baris dua, nggak dapat ganjaran 27 tuh. Yang dua apalagi 3, karena yang pertamanya belum penuh. Begitu ganjarannya. Ini berjamaah ini beda-beda ganjarannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 38 pasal faslun, adapun ini yaitu suatu fasal pada menjelaskan tentang syarat-syarat sah berjamaah dalam solat. Wa syurutul jama'ati sittatun, adapun syarat-syarat sah berjamaah itu ada 6 perkara. Al-awwalu alla yataqaddama ala imamihi, adapun yang pertama yaitu bahwa tidak mendahului oleh makmum atas imamnya makmum di dalam baris salat. Wa tukrahu musawatuhu, dan dimakruhkan sejajar dengan imam. Asani, adapun yang kedua, an yajma'ahuma masjidun, yaitu bahwa menghimpun akan makmum dan imam oleh satu masjid, au fadhaun, atau lapangan, walam yazid ma bainahuma ala salasimi'ati dhira'in, dan tidak lebih oleh jarak antara makmum dan imam atas 300 hasta. As-salisu an ya'lama bintiqalatil imami, adapun yang ketiganya yaitu bahwa tahu oleh makmum dengan perpindahan imam. Bi an yarahu, dengan bahwa melihat langsung oleh makmum akan imam, au yara ba'dal makmumina, atau melihat oleh makmum akan sebagian makmum yang lainnya, au yasma'ahu, atau mendengar oleh makmum akan imam yakni suara imam, au yasma'al muballigha, atau mendengar oleh makmum akan muballigh.
penyambung lidah imam. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita beda dulu. Saudara sekalian yang mulia, di dalam salat berjamaah itu kita jangan sampai terobsesi oleh ganjaran 27 dalam salat berjamaah. Sebab itu adalah buah yang kita harus pikirkan, adalah bahan pangkalnya, yakni aturannya, yang harus ada di dalam kita punya hati adalah sah enggak solat saya ini sebagai makmum. Itu dulu yang kita harus pikirkan, sehingga syarat-syarat berjamaah ini kita harus perhatikan betul. Sebagaimana dimaklumi bahwa yang namanya berjamaah itu adalah rabtu salatil ma'mum bi salatil imam walau kanal ma'mumu wahidan. Yang namanya berjamaah itu adalah menambatkan, mengaitkan, menghubungkan solat si makmum dengan solatnya imam, sekalipun makmum itu ada satu. Itu namanya berjamaah. Kecuali nanti Jumat ada aturan tambahan. Jadi yang namanya solat berjamaah itu minimal makmum ada satu aja, udah jadi berjamaah. Walaupun satu, tapi tentu sah enggak berjamaahnya itu dilihat terpenuhi enggak syarat-syarat berjamaahnya ataukah tidak. Bila tidak terpenuhi, matan tafasyartu intafal masyrutu. Bila syarat berjamaah itu tidak ada, maka boro ganjaran 27. Sahnya solat aja kagak ada. Begitu. Karena itu yang harus dipikirin oleh kita as-sah dulu, baru ngomongin ganjaran 27. Begitu. Ini yang harus kita fahami betul terkait dengan aturan-aturan berjamaah. Di dalam kitab kita dijelaskan bahwa ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi agar supaya berjamaah kita sah. Ada 6. Itu yang pertama. Ada 6 harus kita ingat. Mana 6 ini? Al-awwalu, yang pertamanya, alla yataqaddama ala imamihi. Makmum itu barisnya jangan di depan imam. Makmum itu barisnya jangan di depan imam. Artinya jangan di depan imam ada 2 pengertian. Yang pertama sejajar, yang kedua di belakang. Karena kalau ngomongin depan ada 3, ada depan, ada sejajar, ada belakang. Aturannya jangan di depan, berarti sejajar boleh, di belakang boleh. Tuh begitu. Yang penting jangan di depan.
Kapan baris di depan ini boleh? Kalau nanti udah nggak ada nyawa. Kalau udah nggak ada nyawa baru di depan imam. Kalau nggak ada nyawa. Kalau masih ada nyawa mah di belakang imam. Bagaimana kalau barisnya lurus? Boleh. Dengan sah salat kita sejajar barisnya dengan imam. Hanya makruh. Artinya makruh ganjaran 27 kagak didapat. Tapi salatnya sah kayak salat sendirian. Kalau sejajar, standarnya mana? Depan, belakang, sejajar. Standarnya tumit imam. Standarnya tumit. Tumit ini jangan di depan tumit imam. Tahu tumit enggak? Ini yang belakang ini. Begitu. Bukan jari. Bukan jari. Boleh aja ada orang tinggi sekali, jarinya aja kakinya semeter. Kakinya panjang. Asal enggak sholatnya dilihat. Tumitnya ini makmum yang semeter nih, di belakang tumit imam enggak? Oh, di belakang sah. Biar kakinya makmum itu nyebrang ke imam lebih panjang. Karena aturannya jangan di depan imam. Jangan depanan pada baris. Begitu, baris. Namanya juga makmum. Makmum tuh di belakang. Begitu. Ada orang punya pengawal. Yang namanya pengawal tuh di depan apa belakang? Hah? 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 Pengawal tuh di depan apa belakang? Hah? Di depan. Kalau di belakang pengakhir. Iya. Kalau disebut pengawal di depan awal. Gitu. Pengawal tuh di depan. Begitu. Pengawal tuh kudu di depan. Makanya saya kalau ada anak motor tuh, saya naik mobil, dia di belakang, saya omel, ente pengawal apa pengakhir? Pengawal depan, itu namanya saya pengawal, ente di pengakhir namanya. Begitu. Iya. Itu begitu. Pengawal. Begitu. Yang namanya makmum kalau ngikut tuh di depan di belakang. Belakang itu mah kiainya belum ceramah udah makan duluan, dia ikut padahal. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Siapa namanya? Iya. Jadi yang kudu di belakang tumit, bukan jari. Tumitnya belakang kakinya. Itu ukurannya. Kalau sejajar sah karena aturannya jangan di depan. Sejajar boleh, tapi makruh, enggak dapat ganjaran 27. Jadi bagaimana aturan berjamaah ini? Diaturlah oleh agama. Kalau makmum itu, ini laki-laki dulu. Kalau makmum itu laki-laki satu orang, maka cara barisnya di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam. Posisinya setengah baris
sehingga sujudnya lurus dengan dengkul imam. Pas sujud lurus dengan dengkul imam. Itu aturannya kalau makmumnya satu orang. Biar jelas harus contoh. Saya minta contoh 2 orang. Iya boleh. Nah ini ganjaran gede ya tuh. Dia gitu. Biarin musuhan juga kalau depan saya nggak apa-apa. Begitu. Iya iya. Agak mundur dikit cing. Nah jadi dikit lagi cing. Itu barisnya kalau makmumnya satu kayak begitu. Kalau barisnya di belakang, coba cing di belakang cing. Belakang normal terus. Iya. Normal saja di pantat. Kalau barisnya kayak begitu, ganjarannya atu, enggak berjamaah. Kalau barisnya begitu tuh. Jadi ketika pulang dari masjid, habis apa? Gua sholat berjamaah, kagak. Gitu dalam agamanya. Karena ganjarannya satu. Kenapa? Karena salah barisnya. Kalau sendiri kudu di sebelah kanan imam. Baris kayak tadi cing. Nah, itu namanya kalau makmumnya satu orang laki. Datang lagi satu lagi, saya butuh orang satu. Ntar jangan mundur, ntar dibilangin. Datang satu lagi, cara barisnya ambil dulu di kanan, di barisannya dia lempengin. Bila barisnya kayak begitu, maka Bang Usni ini ganjarannya tuh enggak berjamaah, salah dia baris. Di belakang cing itu bang, di belakang bang, jangan cing Asma jangan, diem aja. Bang Usni datang di belakang, di pantat. Nah, mundur biasa baris sejak. Nah iya, bila barisnya begini ganjarannya atu, enggak berjamaah dia, salah. Maka barisnya di sebelah kiri imam, sebelah kiri. Nah, tuh itu namanya baru dapat 27 nih dia. Baru. Kenapa? Barisnya ngikuti aturan berjamaah. Kalau 2 doang, kapan mundurnya? 1 mau ruku. Mundur kakinya. Mundur atuh. Coba mundur ruku. Ya ruku. Sebelum ruku mundur. Enggak tuntas itu mundurnya cing. 1 aja dikit. Ya mundurin dikit. Ya kakinya sama aja, yang penting mundur. Cing Asma ya itu juga. Bang Usni mundur juga. Biar bareng. Nah, sujud. Anggap udah sujud. Baik. Nih, bangun dari sujud, nanti entar dulu, Bang. Bangun dari sujud, maka nanti ngatur barisan yang berdua nih. Bangun. Anggap aja udah 2 nih, bangun. Mundur lagi cing Asma, langsung rapat kakinya. Mundur, 1 lagi, Bang Usninya juga mundur. Nah, tuh yang kaki ini digini, kaki ini begini. Kaki Bang Usni yang kaki apa nih? Kanan ke sono. Nah, tuh waktu diri di kedua, caranya begitu. Tuh diatur. Maka di rakaat kedua udah rapi. Anggap nih, ulang lagi. Anggap datang 1, ulang lagi barisnya kayak tadi lagi, Bang. Baik. Lalu datang 1 lagi, saya minta bantuan 1 lagi. Gitu. Siapa ini ya? Yang pokoknya siapa aja dah. Begitu. Yang penting ini ganjarannya sebanyak yang ngaji. Gitu, karena dia yang nyontoin. Maka bila barisnya Mbak Haji Asbini anggap di kanan. Baik, Cik Hamid. Ganjarannya atuh. Coba balik lagi kemari di kiri. Di sini dekat bang ini nih. Ini lihat saya ya nih. Nah, ganjarannya atuh. Enggak dapat 27. Kalau pengen 27 di pantatnya imam. Di pantatnya. Nah, langsung buat barisan ya. Terus biar sujudnya lempeng, agak mundur. Nah, baik. Agak majuin coba Bang dikit. Baik. Nah, tinggal yang ini bakal mundur. Yang ini nih.
Kayak tadi lagi mundurnya dikit-dikit. Nah pas ruku, pas apa mundurnya? Pas ruku mundur dikit. Coba mundur, Bang. Abang, nah dikit aja, jangan panjang-panjang. Namanya loncat kalau panjang-panjang. Dikit aja kayak tadi tuh. Nah baik, mundur dikit. Nah baik, kan belum rapi tuh ruku. Nah ruku, kan tuh kok belum rapi tuh. Terus anggap dia sujud dah, segitu langsung sujud. Kan begitu. Tapi nanti ente sholat jangan langsung sujud, kudu intidal. Ini contoh. Iya. Nah, dah bangun dari sujud, anggap aja udah dua. Nah, bangun, mundur lagi, lempengin barisannya. Nah, begitulah cara baris sholat. Begitu. Kalau cara baris sholat, coba saya ulang. Mundur dua dulu, yang dua aja Bang ya, Cing Asma aja biarin yang pertama, kan tadi Cing Asma tuh di sebelah kanan. Coba mundur ini, enggak sholat dulu, enggak sholat, coba mundur, yang geser dulu. Nah baik, bagaimana kalau datang dua orang, kan baru datang satu tadi, satu langsung kalau langsung dua, langsung bikin barisan. Dua bareng langsung buat barisan. Nah begitu tuh. Tinggal yang ono mundur Cing, anggap aja udah mundur, dilempengin dah. Nantinya begitu tuh nah. Udah begitu, lalu kemudian kanan kiri sampai penuh baris pertama. Kalau baris pertama belum penuh, kita bikin baris dua, nggak dapat ganjaran 27 tuh. Yang dua apalagi 3, karena yang pertamanya belum penuh. Begitu ganjarannya. Ini berjamaah ini beda-beda ganjarannya. Begitu. Coba yang 3 apa itu mundur dah, yang dua. Biarin Cing Asma di situ. Gitu ya, duduk dulu Cing, duduk ya, Cing Asma diri. Ini bagaimana kalau kita kemudian itu suami istri dan anak baru atu laki. Begitu, saya minta satu lagi. Ini kan buat nyontoin ya, satu aja orangnya, satu aja. Nah baik, ini suaminya, itu istri, ini anak laki. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan dipantat barisnya, karena perempuan Bang dipantat terus biasa. Nah ya, ini namanya istrinya, itu anaknya. Kok anaknya udah jenggotan ya? Contoh, jangan diprotes yang kayak begitu. Tuh anaknya, ini namanya suaminya, barisnya kayak begitu, karena perempuan laki. Jangan si anaknya baris sama emaknya, jangan. Itu begitu. Maka kayak muflihun tuh, ibu-ibu di belakang namanya. Jangan musolanya dibelah dua, separuh laki, separuh perempuan, kan bisa terjadi begitu. Jangan, dia di belakang dia. Ibu itu urusannya belakang. Itu kayak begitu, dah selesai. Itu namanya aturan baris di dalam sholat. Begitu, kita harus pahami. Begitu. Iya, sebaris saja. Iya, boleh. Iya, begitu. Kalau nggak ada, kayak kalau suami istri doang, barisnya normal. Ini contoh ada 2 orang, suami istri. Ini ceritanya pengantin baru. Kan suami istri yang dia minta. Maka imamnya di sini, makmumnya di situ. Nah, iya. Nah, itu kalau berdua doang. Iya. Kalau punya anak dilihat. Kalau anaknya laki-laki 2, ya udah. Apalagi 4 anak lakinya, ya udah baris dia. Si bini ya di belakang, baris nomor 2. Begitu, sop kedua istilahnya. Itu aturannya dalam berjamaah tuh kayak begitu. Apanya? Enggak.
Emang begitu aturannya, bukan nggak apa-apa. Nabinya ngatur begitu. Bapak cukup ngomong, oh alhamdulillah dapat ilmu, oh alhamdulillah, begitu apa. Ini ngaji itu begitu ngaji. Jadi nggak puyeng bapaknya. Bapak bakal paham. Aturan agama itu begitu. Inilah keuntungannya orang ngaji. Begitu, baik. Kalau antara dewasa remajanya ada alur baik. Barisnya apakah dewasa dulu atau remaja? Oh iya betul. Itu nanti kalau banyak nih, sabar aja wong belum kelar. Ini kan belum rapi uraiannya. Jadi Bapak ikuti aja. Pokoknya nanti saya kasih kesempatan bertanya. Kalau dipotong, kadang saya mengurai itu lupa apa yang mau diomongin. Maka saya lebih senang pertanyaan itu setelah saya tutup. Biar saya ini mengurai ini rapih gitu. Kadang yang mau diomongin tuh habis dipotong begitu lupa apa yang mau diomongin tuh, hilang begitu. Jadi makanya saya kurang begitu mau dalam kajian itu kepotong. Jadi biar rapi, udah rapi nanti insya Allah dikasih ruang tanya jawab. Bapak terima aja dulu, yang nggak ngerti tandain, ntar ditanyain, kami kasih ruang tanya jawab supaya rapi kajian itu. Maka di dalam berjamaah itu diatur as-sabtu, diatur. Bila masjidnya adalah 2 lantai, mana yang disebut ganjaran besar ngurutnya tergantung imamnya ada di mana. Kayak masjid ini imamnya di bawah. Ini berapa baris ini sampai belakang itu ya? Anggap deh 20 biar gampang aja. 20. Kan di belakang sekali dekat pintu. Ada yang di atas ini di sini kan depanan tuh, dekat sama imam. Enggak. Kalau ini baris ini 20, maka yang atas ini 21. Karena tidak sejajar dengan imam, dikitan ganjarannya. Begitu, walaupun depanan kelihatannya tidak. Begitu. Begitu kalau imamnya di lantai 2, kan ada juga lantai 2 imamnya. Maka yang di lantai bawah itu kalau 2 tuh sama dengan 20 baris masjid itu, maka yang bawah ini 21. Begitu, kayak begitu harus satu posisi dengan imam. Begitu, itu berjamaah enggak asal Islam tuh diatur dalam berjamaah itu ada aturannya, ada aturannya. Begitu, ada begitu aturannya dalam berjamaah. Begitu, dalam berjamaah diatur. Maka yang tuaan barisnya di depan. Makanya dulu kalau kita di perkampungan itu mimbar itu posisinya di baris kedua kalau enggak ketiga di daerah-daerah tuh mimbar khutbahnya tuh. Kenapa di baris 2 di baris 3 enggak di depan? Karena di depan itu posisinya ulama-ulama semua yang sepuh biar ada sopan maka dia ceramahnya ke sana. Begitu maksudnya, adab namanya adab. Islam tuh mengatur begitu, diatur rapi oleh Islam. Begitu pada tataran kepanjangannya dalam kehidupan diatur kayak ceramah begitu. Jangan kiainya dipajang di atas panggung. Begitu nih panggung, kiainya duduk aja di situ tuh. Begitu semuanya kori apa pada di atas panggung. Yang model begini biduan boleh, biduan dalam dangdutan tuh pajang, bener nggak? Tapi kiai itu jangan. Jadi dia tidak duduk di atas panggung, waktu mau dipanggil baru dia ke atas panggung. Kenapa di atas panggung ini bermasalah? Di atas panggung lalu kemudian dikasih kue.
mau dimakan yang bawah kagak ada makanan, begitu. Enggak dimakan itu makanan ngelirik mulu, bermasalah. Ngobrol sama temennya, dia bilang temannya sehat, Kiai sehat, sekarang tinggal di mana, anak berapa, yang ini lagi ceramah enggak ada, yang ono suruh denger, ini ngobrol, ini enggak benar tataannya, harus dia ada dikasih tempat. Inilah tata aturan diatur dalam agama, begitu supaya benar, begitu tata aturannya, begitu. Ini dari sholat berjamaah diatur, yang tuaan di depan, yang mudaan belakang, bocah belakang, belakang lagi perempuan, tuh begitu diatur. Dicontoh juga tuh ada satu negeri kakaknya rada tinggian, adiknya gubernur aja dah, gitu. Ada tuh diatur adik yang kayak begitu, begitu. Bisa saja begitu. Kayaknya udah ngaji berjamaah juga kayaknya, begitu, begitu. Yang kayak begitu, maka bisa saja ada yang membela kakaknya namanya MK, ada yang membela adik namanya MA, begitu. Membela adik singkatannya MA, membela kakak singkatannya iya begitu. Kalau membela emak MM gitu, membela emak gitu kan bisa aja ya kan, begitu. Jangan dicatat. Ini aturan berjamaah supaya kita salat berjamaah tuh benar, enggak asal dalam berjamaah, diatur. Kalau ukuran sah salatnya kayak tadi tuh, mau baris di pantatnya ke si laki-laki tuh artinya lempeng, sah, sebab syarat pertama jangan di depan gitu, untuk kesah, bukan untuk ganjaran 27. Ntar itu aturan yang tadi itu ganjaran 27, begitu. Ini esahnya belakang. Itu namanya aturan-aturan berjamaah. Bunyi yang keterangan begitu tuh karena kitab kita ini kecil, tidak ada bunyi ini. Dalam uraian yang saya sampaikan ini bunyinya nggak ada tulisannya. Karena kitab yang kita bedah ini kecil, harus kitabnya gede. Kalau kitabnya gede, ini aja udah puluhan tahun belum tamat-tamat. Lebih-lebih kalau gede tambah, ya Allah, bisa kita udah tamat duluan. Ini aja nih, jangan-jangan kita udah tamat duluan belum tamat juga ini. Ini baru halaman 38 ini. Nah kita ini sampai halaman 80 kan masih lama banget ya, 20 tahun lagi lah. Begitu baru tamat ya kan, begitu. Udah kayak antrian haji aja ini, begitu. Ya kita harus sabar. Namanya juga ngajinya 2 minggu sekali ya kan, begitu. Udah 2 minggu sekali jarang ngaji lagi, lebih parah dia yang kayak begitu. Iya. Satu tuh aturan berjam. Udah paham dah tuh ya. 2, syarat berjamaah agar supaya sah kudu kumpul imam dan makmum pada satu tempat. Nih tempat ini bisa masjid, bisa non masjid, bisa aula, bisa lapangan, bisa basement. Aturannya diatur. Bila mana dalam berjamaah ini bisa aja imamnya di masjid, makmumnya di masjid, itu bisa. Kedua, bisa aja imamnya di masjid, makmumnya bukan masjid, seperti aula, ruang serbaguna. Itu namanya bukan masjid, yang buat kadang dipakai kawinan, namanya ruang serbaguna. Itu namanya bukan masjid. Bisa aja makmumnya di masjid, imamnya di luar masjid,
Bisa saja terjadi begitu. Di dalam bisa aja imamnya di luar masjid, makmumnya juga di luar masjid. Nah, bila mana dua-duanya masjid, biasanya yang kayak begini bangunannya berlantai, 2 lantai, lantai 1, lantai 2. Ketika bangunan itu ada 2 lantai, 3, 4 dah, wis 2 aja dulu, 2 lantai, maka dilihat masjid bukan 2 lantainya. Ini kayak muflihun nih, lantai 1 masjid, lantai 2 juga berarti satu tempat, cuman beda ruangan, beda lantai. Kalau makmum dan imam itu tempatnya masjid, agar supaya sah berjamaahnya, maka syaratnya ada 3. Kalau tempatnya masjid, kalau tempatnya itu masjid 2 lantai, lantai bawah masjid, lantai 2 juga masjid, artinya berarti setempat, beda lantai. Maka supaya sah si makmum itu dengan imam ini berjamaah, diatur oleh agama dengan 3 aturan. Kalau sama-sama masjid, sama-sama nih masjid. Mana aturannya? 1, makmum kudu tahu perpindahan gerakan imam. Itu aturannya, kudu tahu. Baik tahunya ngelihat, mendengar, ngelihat makmum, itu begitu. Itu namanya tahu namanya. Jadi enggak mesti ngelihat langsung. Gitu, itu aturan pertama. Begitu. Kedua, tidak boleh depanan imam, tidak boleh depanan. Kayak ini dibatas itu sampai dibolongin begitu, biar dia enggak depanan, maksudnya biar di depan juga enggak bakalan dia ngedepanin imam, imamnya di sini. Itu aturannya. Ketiga, bisa maranin imam meskipun membelakangi kiblat. Bisa maranin imam, ngeganti imam kalau batal bisa, walaupun pakai belok-belok. Artinya tangganya kalau kemudian itu sama-sama masjid, terserah tangganya, mau tangganya di belakang, mau tangganya di samping, mau tangganya pakai muter begini, maraninnya itu terserah. Kalau dua-duanya masjid, kalau dua-duanya masjid, cara membuat tangganya terserah. Membuat tangganya mau di belakang boleh, mau di samping boleh, kanan mau samping kiri boleh, mau di dalam masjid boleh, mau di luar masjid boleh, bila mana dua-duanya masjid. Namun bila mana salah satunya masjid dan satunya bukan masjid, contoh 2 lantai, masjidnya lantai 2, ruang bawah, ruang kawinan, serbaguna buat kawinan dan seterusnya, buat rapat, buat apa, begitu ruang bawahnya. Namanya satu di masjid, satu bukan masjid. Bila mana berjamaah itu imamnya di masjid dan makmumnya bukan masjid,
maka agar supaya sah berjamaahnya aturannya ada 4. Agar supaya sah. Jadi cara ngebangun masjid itu harus nanya-nanya, enggak asal. Arsitek itu akan mengikuti pada prinsip, namanya juga at itu kecantikan, keindahan. Begitu. Bagaimana membuat ini indah? Itu kerjaan dia, tapi tidak boleh melanggar prinsip. Makanya dikolaborasikan. Nih begini, nanti dia bakal menata tuh. Ketika kita jabarin, keindahan dapat, agama tidak dirusak. Kalau bawahnya bukan masjid, begitulah gambarannya. Bawahnya bukan masjid, atasnya masjid, lantai 2 berarti. Maka agar supaya sah berjamaah, maka ada 4 aturannya. Yang pertama, kudu tahu si makmum itu dengan perpindahan gerakan imam, baik lewat speaker pengeras suara, maukah dia ngelihat makmum, itu teknis. Yang penting tahu ini ruku, ini sujud dan seterusnya. Si makmum yang tidak selantai dengan imam tuh. Yang kedua, tidak boleh barisnya di depan imam. Tidak boleh barisnya. Yang ketiga, begitu, kudu bisa maranin imam tanpa membelakangi kiblat. Tanpa membelakangi kiblat. Ini contoh. Masjidnya lantai 2, ditutup rapat tentu. Rapat uang lantai 2. Bawahnya ini aula. Maka kudu dikasih bolongan tuh masjid. Dikasih bolongan masjid tuh. Masjidnya lantai 2, bawahnya aula. Maka masjidnya harus dikasih bolong, kasih tangga di dalam tangganya. Di dalam nih, anggap nih ini rapat begitu ya. Anggap rapat. Maka dengan rapat kasih bolongan, kasih tangga, terserah tangganya. Mau permanen, mau tidak permanen, itu teknis. Yang penting kudu ada tangga. Tahu nggak permanen? Dikasih bambu lah, dikasih yang ya tangga yang buat itu tuh listrik itu. Nggak permanen namanya, ditempel, dicopot, tempel, copot, itu namanya enggak permanen. Maka dikasih tangga. Tangga ini penghubung makmum yang di bawah ini, kudu dilihat tuh tangga tuh di mana adanya. Di bawahnya nih nembus. Anggap di sini ada tangga, tembusin. Ternyata di bawahnya tembusnya di baris kedua. Kayak di sini nih tangganya di baris kedua. Maka ketika tangga itu adanya penghubung ke atas ini di baris kedua atau baris ketiga dah biar gampang, karena tangganya di sini. Di baris ketiga tangga itu, maka si makmum itu kalau pengen sah kudu di baris keempat. Tangga ini kayak imam buat dia. Tangga nih kayak paham gak maksudnya? Jadi sehingga si makmum itu kalau imam batal mau gantiin, kagak mantatin imam, kagak mantatin kiblat. Jadi tinggal jalan aja dari bawah itu tuh naik ke atas. Itu namanya cara kalau bukan masjid bawahnya. Nih yang ngaji nih tahu nggak masjidnya Muallim Syafi'i Hadzami yang di depan Gandaria City tuh? Bawahnya aula, ada bolongan tuh.
Kalau Jumat karena banyak dikasih tangga ke bawah. Kalau bukan Jumat dicopot karena atas saja udah cukup. Tuh begitu. Tapi kalau tangganya di belakang, padahal bawahnya aula, tuh yang di bawah kagak sah. Karena maranin imamnya kudu mantatin kiblat. Tuh begitu. Maka tangganya kudu di depan, di dalam. Begitu. Ente kalau nggak paham ini, besok pagi atau malam ini boleh datang ke Kampung Duku. Bagaimana tangganya nggak permanen, jadi atas tuh dikasih tiang-tiang. Nanti kalau Jumat diturunin, kasih tangga, orang bisa naik ke atas dengan tangga. Bukan Jumat tutup lagi. Kenapa ada bolongan? Itu karena buat ngubungin orang yang di bawah. Ini bukan masjid masalahnya. Begitu. Kalau bukan masjid, bawahnya aula tutup rapat, tangganya belakang, wassalam, sholat yang di bawah enggak sah. Begitu, karena melanggar aturan. Jadi cara buat tuh enggak sembarangan. Aturan tuh kayak begitu. Paham enggak? Jadi gambarannya kayak begitu. Kalau bawahnya ini bukan masjid, begitu. Ditambah yang keempat, jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 hasta atau 150 meter. Itu begitu aturannya. Kalau masjid saudara, dua-duanya masjid, enggak mesti kayak Muflihun begini. Enggak mesti kalau dua-duanya masjid. Andai nih ditambah lagi ditutup rapat-rapat sampai sini nih. Begitu. Makmum yang atas enggak lihat sama imam yang bawah, enggak apa-apa. Karena sama-sama masjid, bukan masalah lihatnya. Yang penting dua-duanya masjid. Kalau bukan masjid ada aturan. Ini yang dia harus pahami dalam aturan berjamaah. Begitu aturan berjamaah. Ini yang harus diperhatikan betul. Yang ketiga, syarat agar supaya berjamaah itu sah, makmum kudu tahu perpindahan gerak-gerak imam, kudu tahu. Itu aja. Jadi andai rapat nih karena tempatnya masjid, yang penting tahu lewat suara, lewat apa aja, enggak apa-apa. Yang penting tahu ini imam ruku, ini imam ini intidal. Mau tahunya langsung kayak di sop pertama, mau tahunya enggak langsung kayak di sop 20, lihat temennya aja ruku, berarti itu dia imam ruku. Enggak langsung namanya. Mau lewat suara gitu, mikrofon, enggak apa-apa. Mau suara mubalik tuh eho, penyambung lidah imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya mubalik. Yang penting kudu tahu. Jadi andai ini rapat nih, dirapetin aja dah, ya silakan aja. Yang penting dua-duanya masjid. Enggak ngaruh tangganya di belakang, karena dua-duanya masjid. Tapi kalau bukan masjid enggak bisa, tangganya kudu di depan, di dalam, supaya maranin imam tidak mantatin kiblat. Itu aturan di dalam berjamaah ini supaya benar berjamaah ini. Kalau masjid itu lantai 2, yang disebut selantainya di mana posisi imam. Kalau imam tuh umpamanya nih masjid ini ada di atas, maka yang di bawah ini namanya tidak selantai. Bila belum penuh atasnya, kita ngambilnya bawah, nggak dapat 27 selama belum penuh. Kayak gini sama, dibalik imamnya di bawah, belum penuh, mirip di atas. Kalau di atas mah tidur juga nggak kelihatan di atas. Nah, jadi kalau di bawahnya belum penuh, kita main atas nggak dapat 27.
Makanya barisan sholat tuh harus rapi. Kalau ada yang kosong kudu diisi. Jangan sampai enggak, rugi kita. Berjamaah tuh lihat aja, kalau depannya masih kosong satu, kita bikin 2, 3, 4, itu kagak ada ganjaran 27 muanya, sah doang karena masih kosong. Kudu diisi. Itu harus rapi semuanya. Tidak boleh ada kosong, enggak boleh. Ada kosong enggak boleh. Ada kosong, begitu. Enggak boleh. Gitu. Bernegara aja begitu. Ini kurang paham saya. Mudah-mudahan sih para yang mengerti aturan membuat aturan yang rapi. Jakarta itu bukan ibu kota sekarang. Kalau undang-undangnya udah ditandatangani oleh presiden. Kalau Jakarta bukan ibu kota, maka ibu kotanya ada di Kalimantan. IKN belum siap. IKN-nya belum, andai belum siap. Maka kalau andai belum siap, Jakarta bukan, berarti negara kita nggak punya ibu kota. Begitu. Jadi ibu kotanya mana? Begitu. Jadi jangan diteken dulu sebelum siap untuk pindah. Kalau udah diteken, sononya belum siap, berarti tidak ada ibu kota. Itu nggak punya. Kalau kayak begitu, tapi nggak tahu kan, kita nggak tahu. Ini kan nyambungin kemari aja ini. Begitu. Iya. Ya udah segini aja kayaknya dah. Ya Allah, ada yang ditanya silahkan. Baik.